Ya, tembus 40 juta. Harga PCX baru 2025. Motor ini nggak lama setelah EICMA. Jadi di EICMA mereka nongol yang 125 cc. Dan ternyata bodinya dengan bodi baru itu hadir di sini dengan mesin 150. Nah, 160 cc. 160 cc-nya nggak perlu kita bahas karena nggak banyak perubahan di mesin. Mesin CVT nggak beda kayaknya. Karena tenaga sama torsi sama resistor kita bahas. Tapi dia sekarang banyak teknologinya, termasuk ada konektivitas dengan handphone, dengan intercom, ada GPS, ada navigasi, dan segala macam. Ini yang tipe Roadsync, harganya 40.350.000 rupiah, sudah tembus ya di atas 40 juta. Tapi nggak sampai seperti kompetitornya yang lebih lagi. Memang nggak ada perubahan mesin, tapi bodinya banyak jauh, dan ada 3 varian. Ini yang Roadsync, ada konektivitas dengan handphone. Ada juga yang tipe ABS aja, bedanya dia nggak pakai shock breaker yang subtank, jadi shock breakernya masih biasa. Tapi velgnya masih warnanya bronze. Kalau yang ABS harganya 30 juta, 37.350.000. Terus ada juga yang tipe standar. Ini yang direview sama Tio. Ini udah full aksesori, tapi kalau yang standar banget itu harganya 33.750.000. Nah, satu-satu ya kita bahas mulai dari beda desain dulu. Yuk. Ya, desainnya memang kelihatan ini sebuah PCX, tapi jauh beda karena lampunya beda, bodinya beda, lampu belakang beda. Jadi kalau dijelaskan tadi ya, itu bodinya kayak meruncing ke belakang semua. Terus di bagian belakang bawah sini nih, itu bodi alusnya dikit doang, yang di bagian sini doang. Jadi yang sebelah sini nih bodi kasar. Terus di sini dia punya deck yang lebih lega. Katanya ya, ntar kita cobain, ya kan. Pakai kaki saya yang 45 nih, kayaknya tetap nggak muat, jadi tetap nongol dikit ya. Kalau yang lama tuh nongol banget. Nanti kita cobain pada saat test ride, oke? Terus di depan, nih lampunya semua sudah LED, ada model DRL di atas ini, modelnya V, terus ada lampu jauh, lampu dekat. Nah, jadi lampunya semua nyala ya. Tapi kalau lampu jauhnya hidup, yang bagian luarnya aja. Jadi lampunya lebar. Terus lampu sen ada di atas ini. Nah, ini lampu sennya. Cakep ya. Tadi saya pikir lampu sennya di bawah sini, ternyata di atas ini. Terus dia ada windshield tetap, dan windshieldnya berpotensi buat diganti sama yang tinggi. Dan ya mau nggak mau ya ada plat nomor karena di Indonesia ya, jadi di sini pasti ada tempat plat nomor. Lalu yang beda adalah ini dia nih. Bisa dibilang sekarang dia adalah baby Forza karena sekarang dia punya bungkus stangnya. Jadi stangnya kelihatan kalau di dalam sini warnanya hitam. Jadi stangnya bukan silver lagi. Terus dia ada bungkusnya dan bentuknya si bungkus ini mirip sama Honda Forza ya. Keren sih memang ya. Lalu banyak banget bedanya di sini, di bagian dashboardnya ini nggak cuman stangnya bungkusnya dibungkus nih, terus dia juga beberapa tombol agak berbeda. Di sini nih ada tombol stop, terus ada hazard di sini, terus ada tombol starter. Lalu di sini banyak nih yang bedanya. Jadi nggak ada tombol lampu jauh, lampu dekat lagi di sini karena dia pindah ke depan. Di sini ada passing lamp dan lampu jauh. Jadi kalau lampu jauh dia didorong ke depan, kalau passing lamp ditekan-tekan gini. Ini kayak Moge ya. Jadi kayak fitur Moge. Lalu di sini ada tombol apalagi nih. Ini ada klakson. Dan klaksonnya mengecil, jadi di atas tapi kecil. Terus di sini ada lampu sen seperti biasa ya, Honda. Sennya di bawah, tombol klakson di atas. Terus di sini ada tombol
traction control buat menonaktifkan traction control. Jadi dia defaultnya kalau motor hidup traction control hidup, tapi kalau nggak dibutuhkan bisa dimatiin, kira-kira gitu. Terus di sini ada semacam toggle switch buat mengakses menu di sini nih. Nih keren ya. Ini keren banget. Karena ketutupan jadi langsung night mode, jadi dark mode. Kita lihat apa saja yang ada di sini. Lihat tuh. Kita lihat ya. Ini ada bensinnya 0, jadi 0 km. Sisa range-nya. Terus ada apa lagi nih? Ini bisa diakses nggak? Trip. Ada trip A, ada konsumsi bahan bakar ya. Ini kayaknya eco indikator nih kayaknya kalau nyala. Motornya belum bisa hidup, jadi ntar kita bikinkan video sendiri kalau mau test ride. Terus ada konsumsi bahan bakar di trip A. Ini trip B, konsumsi bahan bakar di trip B rata-ratanya. Terus ini average fuel consumption, average speed, kecepatan rata-rata konsumsi bahan bakar rata-rata. Ada di sini kecepatan gede banget, ada tripnya. Kalau tripnya diganti, di sininya nggak berubah ya. Oke, terus di sini ada fuel meter. Jadi ini yang tipe road sync, Mas Bro. Kalau yang tipe yang ABS sama CBS nggak seperti ini. Jadi ini layarnya TFT 5,5 inch. Kalau yang nggak road sync itu kayak begini nih modelnya nih. Speedometernya bisa hidup kan? Nah, dia bisa hidup. Oke. Jadi kalau yang ABS dan CBS modelnya seperti ini. Sennya tetap ya mirip lah sama yang lama ya, cuman ya memang lebih seger aja. Ya kan? Terus lampu jauh, lampu dekat. Dan nah, terus di sini ada yang beda nih. Kalau yang tipe ABS dan CBS dia tidak ada tombol-tombol kayak yang tadi. Dia ya mirip sama yang lama nih. Ada lampu jauh, lampu dekat di sini. Jadi nggak kayak Moge ya. Terus nggak ada toggle switch, nggak ada traction control juga nggak ada. Terus dia klaksonnya yang di sini. Kalau yang di kanan mirip. Nah, mumpung ada yang ini tipe CBS kayaknya ya. Jadi yang ini road sync, terus ada ABS. Tadi udah sebut ya. Yang ABS tuh ya kayak seperti ini, tapi dia ada ABS-nya. Dan dia nggak pakai shock breaker subtank seperti ini. Dia kalau ini cuma ada di tipe road sync yang subtank seperti ini. Jadi dia ada gas, ada olinya, dan dia harusnya punya performa yang lebih stabil buat meredam guncangan. Nah, satu lagi nih. Yang beda lagi. Nanti kita bahas ya, ini ada aksesori nanti kita bahas. Tapi di sini ada yang beda lagi, Mas Bro. Dia ada charger yang sudah USB-C. Nah, kita lihat di sini. Oke, nih. Ini chargernya. Dan dia pakainya USB-C. Udah bukan Type E lagi, Type A lagi ya. Ya. Lalu dia semua sudah keyless ya. Keylessnya ya masih sama lah kuncinya. Keylessnya nggak terlalu jauh beda. Jadi knopnya juga sama, mirip. Terus di sini ada seat opener. Jadi kalau diginiin ada seat opener sama fuel opener. Sebelah sini. Kalau dibuka joknya, dia kelihatan bagasinya cukup besar. Nanti kita cobain pakai helm kita. Ini kapasitasnya 30 liter. Nah, harusnya sih sama yang lama ya. Terus di belakang sini dia punya behel yang ya masih mirip-mirip saja, tapi sekarang bentuknya beda. Di sini nih, terus ada pinggulnya gitu. Dan kayaknya nanti kalau Anda biasa bawa box, ada di situ contohnya ya mirip-mirip. Bracketnya masih mirip sama yang lama. Tapi apakah sama kita nggak tahu. Nanti kita lihat-lihat ya. Lalu di sini apalagi yang beda? Dia kelihatan shock breakernya yang beda tadi ya. Kalau yang ini yang tidak subtank. Terus secara teknis masih mirip sebenarnya ya. Nggak tahu kalau rangka ya. Rangka sih kayaknya nggak terlalu banyak berubah karena bodinya ya masih mirip-mirip saja dimensinya. Kaki-kaki juga nggak banyak berubah karena kalau kita lihat desain peleknya masih seger ya, masih inget. Jadi bannya belang ya, depan dan belakang. Di depan pakai ban 14 inci,
Sejak PCX yang generasi sebelumnya, dia beda depan dan belakang, depan 14, belakang 13. Ini lebar 110, profil 70, ring 14. Ini yang tipe CBS ya, kalau CBS warnanya hitam. Kalau yang ABS dan Roadsing, pelaknya warnanya bronze. Mumpung di motor ini kita bahas, ada beberapa aksesori original dari Honda. Nih, semuanya sih modelnya garnish ya, cuman tinggal tempel-tempel aja plug and play. Ini ada garnish di atas lampu, ya kan, terus ada nih garnish juga nih di sini nih, ya kan, tutup bensin, terus ada di sini buat footstep, ada garnishnya juga. Oh, di sini ada kayak semacam spoiler sayap gitu lah ya. Terus lagi ada di sini nih garnish buat tutup cover radiator, buat cover knalpot. Terus di sebelah sini ada garnish buat box saringan udara. Lalu di sini satu lagi garnish buat setan. Jadi model-modelannya model-model elegan semuanya, model-model black chrome gitu nih. Dia alat-alatnya ini apa? Barang-barang ada di sini semua. Harganya mulai dari 183.000, 95.000 ini cover handle. Terus panel step floor yang di bawah tadi itu 600 ribuan. Terus di atas lampu 244.000, fuel tank 172.000. Terus ada lagi nih. Dia ada yang buat nih buat keyless-nya ya, ada covernya. Terus ada biar nggak baret ubin di rumah bisa pakai ini. Ya, alas karet ya kan. Oh, terus ini yang tadi ya buat garnish di belakang. Terus ada aparelnya juga, helmnya seperti ini. Yang pasti ini bukan helm original ya, maksudnya ini yang bikin Carglass. Kayaknya ini helm aksesori ya, bukan helm yang berikut sama motor. Gayanya kira-kira seperti ini. Nah, lanjut lagi. Terus di sini di belakang coba kita lihat lagi. Ternyata dia lampu belakangnya sekarang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Coba kita hidupin ya. Nah, ini lampu belakangnya udah dinyalain. Jadi sebelumnya kalau lampu PCX itu kan pasti ada dua garis, atas sama bawah. Seperti dua generasi sebelumnya. Tapi karena sekarang dia garis satu aja garisnya. Terus kalau kita nyalain lampu rem jadi seperti ini. Dan ini sennya. Semuanya sudah LED ya. Memang kelihatan lebih seger di belakang ya. Jadi nanti bisa ngebedain generasi PCX 2025 itu garis lampunya cuma satu aja. Terus di belakang sini bodinya juga kelihatan lebih tirus. Karena bagian atas ini, kalau sebelumnya kan bagian bawahnya nggak terlalu kelihatan expose ya. Kalau sekarang ini bagian bawahnya bodi kasar. Jadi kelihatan motornya jauh lebih dinamis. Lebih lancip, di sini lancip, di bawah lancip. Jadi kelihatannya motornya walaupun diem, kelihatannya kenceng. Walaupun ini bukan motor kenceng, tapi mungkin lebih enak buat nyaman ya. Kalau PCX tuh lebih ke halus, nyaman. Di belakang kelihatan ada rem cakram, di depan juga rem cakram, jadi sistem pengereman masih mirip-mirip lah sama sebelumnya. Knalpot masih kelihatan mirip sama yang lama, karena modelnya juga bolong-bolong seperti ini. Lalu di sebelah kiri, box saringan udara dan cover CVT-nya ini masih mengingatkan sama desain sebelumnya ya. Buat yang tipe Roadsing, dia warnanya ini paduan silver dan hitam, sementara kalau yang lain itu warnanya semuanya hitam tuh cover CVT-nya. Dan soal mesin masih mirip lah sama yang lama. Secara spesifikasi masih cc sama, terus masih 4 katup, ESP Plus, tenaganya 15,8 daya kuda atau sekitar 11,8 kW dan torsinya 14,7 Nm. Jadi kayaknya mesinnya nggak di-upgrade. Jadi kayaknya Honda masih pede sama performa mesinnya buat berada di segmen yang sama ya. Skutik nyaman 150-160 cc. Dan harganya juga cukup menarik. Nah, gimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Buat yang baru beli PCX mungkin ngelihat desainnya ya beda jauh ya. Tapi secara performa, mesin, suspensi masih mirip-mirip sebenarnya. Mungkin nggak terlalu nyesel kali ya buat yang baru banget beli PCX. Tapi buat yang nyari fitur Honda Roadsing, nah ini sekarang kita coba bahas sedikit mengenai fitur Honda Roadsing ya. Karena ini bedanya sama yang ABS itu cukup
lumayan ya, sekitar 3 juta. Nah, coba kita lihat. Dia ada apa aja di fitur roadsync ini. Kita lihat settingnya. Nah, kalau di setting kita bisa lihat fungsi trip A auto reset, oke. Terus display, Anda bisa display type. Wah, mau yang seperti apa? Ini tipe-tipe displaynya, ada 3 tipe. Terus bisa nyetel brightness, ya kan, terang gelapnya. Backgroundnya mau auto, seperti tadi ya. Dia bisa dark mode atau mau yang model putih. Terus favorit info ini bisa dipilih. Mau berapa, mau posisinya seperti apa. Bisa kita lihat tuh, apa aja yang mau tampil, ya kan. Bisa ditik, bisa di, ini kan tadi kan trip A yang ini nggak ada gitu, nanti bisa ditampilin semua kok. Dan terus favorite switch, ini masuknya di trip reset, jadi bisa dipilih-pilih. Oke, terus general, ini bisa ngubah biasa ya. Waktu, unit, bahasa, dan bahasanya sudah ada bahasa Indonesia. Coba kita lihat. Bahasa Indonesia ada, coba kita pilih bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa. Nah, berubah nih jadinya, kembalikan ke default. Preset pemasangan Bluetooth, apakah ada Bluetooth-nya? Layanan, nah ini. Ada macam-macam nih, pemeliharaan, nah ini buat ganti oli dan segala macam ya. Tapi kalau Anda hubungkan motor ini dengan handphone Anda akan kelihatan di sini ada nanti aplikasi yang bisa terhubung ke motor ini, namanya Honda RoadSync. Itu macam-macam, Anda bisa pakai navigasi, Anda bisa pakai buat nyetel lagu, Anda bisa menjawab telepon, minta dibacain SMS, message yang masuk. Jadi tetap aman di jalan, Anda bisa tinggal connect ke intercom, terus kayaknya sekarang intercom udah ini ya, kebutuhan primer untuk anak-anak motor, karena buat Anda berkomunikasi setiap hari, buat dengerin lagu. Kalau di mobil kan ada radio, kalau kita gimana ya kan? Mau Apple CarPlay, mau Android Auto nggak bisa. Ya satu-satunya cara dengan mengkoneksikan handphone ke motor. Di Honda pertama kali di road bike mereka yang diproduksi di Indonesia itu ada di Honda PCX ini. Jadi kalau big bike udah banyak ya, karena ternyata memang fitur Honda RoadSync ini mulai dari speedometer TFT-nya itu sampai koneksi ke handphone itu dibawa, diturunkan langsung dari big bike. Jadi ini udah kelasnya udah big bike karena ada fitur itu gitu. Tapi motornya ya masih terjangkau 40 jutaan. Menurut Anda gimana? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Sekarang saya akan siap-siap buat main ke belakang karena di belakang ada arena buat kita cobain motornya. Nanti kita siapkan video satu lagi. Kalau memang videonya sudah tayang, akan kita sambungkan melalui link di atas dan mungkin di deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!